Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu meskipun mungkin masih dalam pandemi. Tapi alhamdulillah saat ini kita masih bisa bertemu dan bersua dalam bentuk video. Nah, kali ini sebelum kita memulai pelajaran atau materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mencari atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di mana sih? Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di 1. Perbedaan fungsi. Kalau gagasan pokok merupakan inti paragraf, maka gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Lalu letak dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dapat ditemukan setelah selesai membaca paragraf secara menyeluruh. Sedangkan gagasan pendukung dapat ditemukan setelah letak gagasan utama ditemukan. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya 1, sedangkan gagasan pendukung bisa lebih dari 1. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, baca seluruh isi paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat demi kalimat sampai yang terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat dengan cermat sampai kamu menemukan mana sih yang menjadi ide pokok atau inti cerita dari paragraf tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ide pokok bisa terletak di awal kalimat, di tengah, atau di akhir paragraf. Yang keempat, tandailah ide pokok yang ada di paragraf yang sudah kamu temukan. Tandailah setiap informasi penting yang ada di dalam paragraf. Sekarang perhatikan contoh paragraf yang Ustadzah berikan berikut ini. Coba baca dan amati paragraf tersebut. Lalu amati gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yap, sudah. Setelah kalian tadi mengamati dan membaca paragraf yang sudah Ustadzah tampilkan, yuk mari kita kupas bersama mana gagasan pendukung dan gagasan pokok. Sudah kalian amati? Ya. Dari paragraf yang sudah Ustadzah tampilkan tadi, gagasan pokoknya ada di mana? Ya, ada di kalimat paling akhir, yaitu dari kalimat dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Lalu di mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya ada di kalimat tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang sudah kalian baca dan kalian amati. Kita sudah sedikit membahas atau mengutip bahwa letak gagasan pokok itu bisa di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif,
Lalu ada gagasan pokok yang di tengah paragraf kita sebut paragraf generatif. Sedangkan gagasan pokok yang ada di akhir paragraf kita sebut paragraf induktif. Ada juga gagasan pokok campuran, yaitu campuran dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Lalu yang terakhir ada gagasan pokok pada paragraf yang tidak mempunyai kalimat topik. Ya, contoh gagasan tadi deduktif, induktif, generatif, dan campuran serta tanpa kalimat topik akan Ustazah berikan. Kalian bisa sambil melihat di tampilan. Ya, yang pertama ini adalah contoh gagasan pokok di mana dia ada di awal paragraf. Kalian bisa memperhatikan kalimat yang bergaris tebal ada di awal paragraf. Ini dinamakan paragraf deduktif. Ya, berikut ini adalah contoh gagasan di tengah paragraf. Coba kalian perhatikan kalimat yang bergaris tebal. Gagasan pokok ada di tengah paragraf. Ya, perhatikan. Berikut ini adalah contoh gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf atau kita sebut paragraf induktif. Kalian perhatikan kalimat yang bergaris tebal ada di akhir paragraf. Contoh berikut adalah gagasan pokok paragraf campuran. Perhatikan kalimat yang bergaris tebal. Kalimat yang bergaris tebal itu adalah gagasan pokok yang ada dalam paragraf campuran. Berada di awal kalimat atau awal paragraf dan di akhir paragraf. Berikut ini adalah contoh paragraf tanpa topik. Semua keseluruhan paragraf tidak mengandung kalimat inti. Jadi, untuk mencari gagasan pokok dalam paragraf ini, kita harus mengambil dari kesimpulan isi paragraf. Coba kalian perhatikan semua kalimat dengan cermat. Jika sudah kalian baca, kalian bisa menentukan gagasan pokok berasal dari kesimpulan isi paragraf tersebut. Mari kita berlatih untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian tadi sudah belajar tentang pengertian apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, dan letak-letaknya. Nah, sekarang kalian coba berlatih. Di sini ada 2 paragraf yang bisa kalian gunakan sebagai latihan. Selamat berlatih. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan materi kita, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ustazah harap kalian tidak lupa untuk mengulang kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.